Pada malam jam ini kita semua layak bersyukur di hadapan Tuhan, karena di minggu yang pertama di tahun yang baru ini kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita akan mengucapkan syukur di bawah-Mu yang suci ini ya Tuhan. Kita akan menghadap ke tangan Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena perbuatan-Mu. Haleluya, Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang termulia. Allah yang luar biasa Yesus, Yesus, ya Kaulah yang layak terima pujian kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berkumpul kembali di ka'bah-Mu yang suci ini, seraya mengucap syukur dan berjuta laksa terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau beri kemenangan bagi kami untuk kembali datang di ka'bah-Mu yang suci ini. Kembali bersekutu bersama saudara-saudara kami. Kami rindu Tuhan bertemu dengan Engkau malam jam ini. Oleh sebab itu ya Bapa, mari hampiri kami satu persatu ya Tuhan. Kami rindu lawakan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau mengurapi kami ya Tuhan secara khusus. Mari ya Roh Kudus kami Engkau undang Engkau hadir ke kami. Mari ya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Memberkati kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu pada malam jam ini. Song leader, singer, tim musik, operator, LCD, sound system Tuhan, pengedar pundi-pundi bahkan arsya. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan melayani pemberitaan firman-Mu, urapi secara khusus ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh hadir pada malam jam ini, duduk seidangan kembali dengan Engkau Tuhan dalam perjamuan suci. Layakkan dan kuduskan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami manusia lemah ya Bapa. Banyak sekali dosa, banyak sekali kelalaian, banyak sekali kesalahan yang kami berbuat. Sucikan, kuduskan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Berdoa bagi para pengerja dan bagi Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Kasih karunia Tuhan senantiasa boleh turun atas pengerja dan keluarga hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Gembala, dalam lewat pengerja hamba Tuhan dan Bapak Ibu Gembala, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, syukur terima kasih. Tuhan, Kau tahu Tuhan kehadiran kami pribadi lepas pribadi. Mari lawat kami secara khusus. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau mengerjakan pemulihan setiap kami, sehingga ketika kami pulang Tuhan, kami senantiasa boleh membawa kelegaan, kami boleh membawa kesembuhan, kami boleh membawa kelepasan, kami boleh membawa damai sejahtera yang asal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Kami akan menyembah-Mu Tuhan, kami akan memuji. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita renungkan kembali
Hanya Kau Allah yang layak menerima puji, sembah, hormat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biar Engkau izinkan kami untuk mengagungkan Engkau, mengeluh-elukan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami rasakan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami rasakan Tuhan lawatan-Mu atas kami. Mari bekerja lebih lagi ya Roh Kudus. Karena kami sudah menerima kuasa yang asal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus mari bersama kita berikan kemuliaan bagi Allah kita.
Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar bersama-sama menjadi penuntun dalam langkah kaki kami, terutama untuk memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Jika ada ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kami, lihatlah Tuhan yang memelihara kita semuanya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita tetap setia, pegang Yesus, pandang Yesus. Di dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa Tuhan akan mengelilingi kita dengan anugerahnya sebagai perisai bagi kita. Mari bersama untuk tidak takut, untuk tidak khawatir. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menanggung sakit kita, untuk menanggung keluh kesah kita. Yakin percaya Tuhan akan membawa kemenangan di dalam hidup kita. Tak pegang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Tak akan sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Mata kami tertuju padamu.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Bapak masih beri kesempatan bagi kami untuk bersama-sama datang di dalam kabar yang suci untuk memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menambah kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya dan yakin kepuji-pujian kami Tuhan sudah terima sebagai ungkapan dupa yang berharum di atas mezbah. Terima kasih Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan masih memberi kesempatan kami, kemurahan kami, anugerah yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesempatan ini boleh kami pergunakan untuk mengagungkan nama Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Tuhan, tiba saatnya kami hendak bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sucikan, kosongkan hati kami agar supaya sabda Tuhan jadi pegangan hidup di dalam kehidupan kami, di dalam minggu yang pertama tahun yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan baik bagi kami, Tuhan baik bagi kami. Tuhan selalu tolong kami. Biarlah Tuhan jauhkan kami dari gangguan setan kerjaan yang ingin mengganggu jalan ibadah firman Tuhan yang suci ini. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa. Pakailah hamba yang hina dan Bapa ini untuk jadi saluran berkat bagi semuanya, bahkan bagi hamba yang membawakannya. Biarlah pulang kami tidak kosong, kering dan hampa, tapi pulang kami boleh merasakan berkat yang indah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang heran dan percaya. Haleluya. Amin. Persilakan hidup. Salam. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Selamat tahun baru yang belum bertemu saya di tahun yang baru, hari yang ke-7 minggu pertama ini. Dalam yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menjadi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama di dalam kabar yang kudus, untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mensenuhun hadapan Tuhan, karena Tuhan itu selalu memelihara dan kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Di tahun yang lama sudah kita tinggalkan, kegagalan, masalah-masalah sudah kita tinggalkan. Tahun yang baru ini mari kita semangat, diberi semangat oleh Tuhan, semangat yang baru, hidup yang baru, sehat, kuat, sembuh. Walaupun salib ada atau masalah, percobaan, ombak-gelombang boleh datang, biarlah di tahun yang baru ini kita mau Tuhan kuatkan aku beri semangat Tuhan, tetap kuat Tuhan untuk menghadapi semua perkara. Salib-salib Tuhan yang saya hadapi di tahun yang baru ini, tetap Tuhan memberi kekuatan. Amin, saudaraku. Karena itu seringkali kita lupa, kalau kita sakit sudah sembuhkan, lupa pergi ke gereja, lupa mengucapkan syukur. Seringkali kita lupa kalau anak-anak kita dipelihara oleh Tuhan, anak-anak kita dirawat oleh Tuhan, lupa untuk mengucapkan syukur. Tapi Tuhan selalu memberi anugerah yang besar buat kita semua sampai detik ini, sampai di tahun yang baru ini, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama melihat di dalam Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri sejenak, hitungan ketiga kita baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam
dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan mengatakan, pada saat ini jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara, jelas firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mengingatkan pada saat ini, menyadarkan saat ini dan pada kita semuanya, kita adalah manusia yang dibaharui oleh Kristus. Baru, hidup baru, di tahun yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru kita jalankan. Apakah baru ini saja? Tidak, untuk selama-lamanya. Amin. Jadi sampai tahun berapa kita masih bernafas, masih hidup, tetap hidup yang baru, manusia baru, ya, baru disembuhkan oleh Tuhan, diberi sehat oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun apa yang terjadi, salib apapun, baik salib itu berat ringan, kita tetap kuat, tetap semangat, menjadi manusia baru di tahun yang baru ini sampai selama-lamanya. Saya tidak tahu beban apa yang Bapak Ibu bawa di bawah tali salib Tuhan gereja yang Maha Kudus ini. Saudara pun tidak tahu apa yang saya bawa, masalah-masalah kepada Tuhan Yesus pada detik ini. Namun satu hal, kita bersyukur, Tuhan Maha tahu. Pasti Tuhan yang selalu menjaga, memelihara, menjaga kita, merawat kita, menyelesaikan masalah-masalah kita. Amin, saudaraku. Kita aminkan hari ini. Kita merasa menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Ya, sakit tetap berbahagia, susah tetap berbahagia, semangat. Amin. Hidup pas-pasan, tetap berbahagia, asalkan kita semangat untuk memuji nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Walaupun ombak gelombang, angin ribut boleh datang, ya. Bayarannya Senin Kemis yang swasta itu tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Memuji nama Tuhan, setia untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi pujian mengatakan, yang senantiasa hidup dekat Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan aman, saudaraku. Firman Tuhan itu bukan dongeng. Firman Tuhan itu adalah kenyataan, fakta. Untuk itu kita puji Tuhan mempunyai Alkitab, firman Tuhan, tuntunan hidup. Kalau kita membaca dalam badan apapun juga, segala perkara boleh diselesaikan oleh Tuhan. Terbukti sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kita. Sampai saat ini Tuhan merawat kita. Sampai saat ini Tuhan senantiasa ulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Datanglah padaku, kamu yang lelah berbeban berat, aku memberi kelepasan kepadamu. Amin. Kalau bahasa Jawa dikatakan, hei wong kang kemomotan lan kabotan, umar komaran aku bakal gawe ayemmu. Amin. Saya semua pasti ingin jadi anak-anak Tuhan yang ayem, tentrem. Ya, tidak usah mendengarkan kanan kiri, tidak usah melihat kanan kiri. Ya, lihat pada Yesus. Karena di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada semangat, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada mujizat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu baik buat kita semuanya. Kita akan melihat di dalam Alkitab selanjutnya, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, 16 dan 17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, ayat 16 dan 17 kita baca bersama-sama, ya. Ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Siapa orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata,
16 tadi dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengasihi dunia, dunia sifatnya sementara, dunia hanya bohong, dunia isinya hanya iblis, setan, gangguan. Kalau ini dikatakan firman Tuhan mengasihi dunia, maka di dalam Tuhan kita tidak ada di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kan itu kita belajar mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sebulat hati, ya. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dikatakan sini ayatnya yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Kalau mata di dalam dunia melihat, ya mata keranjang, melihat apa ingin beli, itu ada TV api, hijau TV, oh itu ada rumah api, kepingin tuku omah, oh itu ada perhiasan, biasanya saya orang wanita ya, ada perhiasan api kepingin beli, oleh duit kalau tidak punya duit, akhirnya utang, akhirnya judi, banyak ya wanita judi, kena judi, akhirnya ditahan, karena apa? Dia puji orang lain. Buat sekarang ini saudaraku yang kasih Tuhan, itu namanya keinginan mata serta keangkuhan. Keangkuhan itu hidup sombong, congkak, ya, suka emosi, kasar, itu keangkuhan. Firman Tuhan mengatakan keangkuhan dunia ini tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan yang sudah hidup baru, sudah dibarui oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita tidak boleh hidup angkuh. Hidup kita rendah hati, pandai sabar, lemah lembut satu dengan yang lain, saudaraku, terlebih dengan seiman ini. Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dikatakan dunia itu sementara, kebohongan, kepalsuan, kejahatan yang ada. Lalu ayat 17 dikatakan di sini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, ya. Dunia lenyap, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Janji Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya, ya. Kalau dunia berubah, cinta manusia juga berubah, ya. Cinta orang tua, cinta anak, istri, suami, anak, orang tua berubah, tapi cinta Tuhan, kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Kasih Tuhan itu pegang erat semangat di dalam Tuhan, pegang erat akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu banyak keampunan dosa, penuh keampunan dosa. Firman Tuhan itu penuh kasih. Firman Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup baru, hidup diberkati Tuhan, hidup dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita ingin hidup jadi anak-anak Tuhan yang baik, tetap kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena cinta Yesus Kristus itu kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus ingat hidup dalam Tuhan itu saling mengasihi, saling mengampuni, ya, saling mendukung di dalam doa, mendoakan satu dengan yang lain, mendoakan yang sakit, mendoakan saat ini tidak hadir, mendoakan yang lama undur. Kenapa kok undur, ya? Mungkin ada hal-hal lain, kita doakan. Yang mendoakan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Mari mulai saat ini kita hidup dalam doa. Mulai tahun yang baru untuk selamanya, semangat di dalam Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia melayani pekerjaan Tuhan, tetap setia datang menyembah Tuhan di Ka'bah yang Maha Kudus. Karena di dalam firman Tuhan katakan, rumah Tuhan adalah
Tuhan hadir. Kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan di rumah yang Maha Kudus ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita. Seringkali ada orang mengatakan langsung sembahyang ke omah, di rumah tidak apa-apa, tapi kadang-kadang ada gangguan ya. Mulai Tuhan saya menyembah, tok ada tamu. Tuhan saya nyembah, anak nangis ya. Jadi ada banyak gangguan. Kalau kita di dalam rumah Tuhan ayem, tentrem, saudaraku, paling sejenak doa, tapi Tuhan hadir, saudaraku. Tuhan ada. Dulu saya tidak mengerti, saudaraku, yang dikasih Tuhan enak. Wes aku yang gereja sembahyang, wes ketemu pendetaku enak, wes persembahan enak gitu aja pulang. Mari itu tidak ada apa-apanya, saudaraku. Kesombongan, keangkuhan masih ada, saudaraku. Angkuh, apalagi nanti kelebihannya gitu, saudaraku. Angkuh, ya, makan cari tak kelebihannya, kelebihannya apa kelebihanku, gitu. Ini keangkuhan hidup jangan ada di dalam kehidupan kita. Baju baik, jelek itu berdoa di hadapan Tuhan. Yang penting hati kita lengket kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Hati kita baik ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masih gak ada apa-apa, makan di rumah pas-pasan kalau kita punya Tuhan. Terima kasih Tuhan akan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan akan makanan minuman yang sudah dibubui Roh Kudus. Itu enak kalau kita rasakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, hidup di dalam Tuhan itu selalu teratur, ya, diatur, besok puasa, rumah tangga diatur, anak-anak kita, suami, istri, orang tua kalau masih punya orang tua. Oh, saya nggak punya orang tua, orang tua sudah dari Gusti, ya. Orang tua saya sudah di surga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya jadi orang tua, ya, mendoakan semuanya, saudara berkasihi Tuhan. Kalau kita lakukan dengan berserah ke hadapan Tuhan, maka Tuhan itu selalu mengatur kehidupan kita, rumah tangga kita, anak kita, suami istri, orang tua. Nah, kalau di dalam Tuhan selalu teratur. Coba mari kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayatnya 40. 1 Korintus ya, pasalnya 14 ayat 40. Tolong salah satu ibu yang keras membacakan ayat ini atau pemudi, silakan. Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan tenang. Amin. Haleluya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, ya. Di dalam Tuhan itu teratur, di dalam Tuhan itu sopan santun, di dalam Tuhan itu lemah lembut, di dalam Tuhan ada kasih, ya. Ketemu salam, ya, puji Tuhan. Ketemu siapapun di pasar, salam, puji Tuhan. Kadang-kadang kalau ketemu gitu pagi bangun tidur salam gitu, dulu ini belum tahu keluar dari kamar salam, rasanya ayam gitu ya, ayam tentrem, apalagi kalau ketemu rasanya ya. Kalau dulu tidak boleh salaman, kadang-kadang saya yang tidak berani lo salaman, maaf lo ya, paling mereka dodo maaf. Peraturan itu loh, waktu ada virus itu loh, ya kadang-kadang saya lari, dimarahi sama polisi. Memang Tuhan ampuni saya kalau berdoa, virus tidak ada, setan iblis tidak ada, semua lenyap dalam nama Yesus. Amin. Ya, semuanya sehat. Bukan cuma Galilea, sehat semua, sembuh, setia, semangat, rukun, sopan, teratur, tidak sombong tadi firman Tuhan, ya, tidak angkuh, semuanya depan dan sabar. Amin. Puji nama Tuhan. Terakhir
Apa akhirnya kalau kita menjalankan firman Tuhan pada saat ini ya? Ya hanya saja 12 kalau kita baca semua 1, 2, 3. Coba kita telusuri lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, saudara. Diberi kuasa oleh Gusti, berdoa. Anaknya sakit, saudara kita sakit, saudara saya sakit, sembuh. Diberi kuasa, bukan kuasa untuk kesombongan ya, bukan kuasa untuk keangkuhan, tapi untuk rendah hati, ya, untuk hati anak-anak Tuhan yang hancur. Katanya Pujian mengatakan Tuhan memakai anak-anak yang hatinya hancur. Ya, lalu katakan di sini, saya ulangi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Percaya sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang datang sini percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan merubah hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru, semangat, tidak males, tidak alasan ya, selalu satu dengan yang lain dukung. Karena di dalam Tuhan ada keampunan dosa. Itulah sebabnya kita bersyukur, terima kasih hadapan Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, kita mempunyai Tuhan yang Maha Mulia, sehingga kita boleh merasakan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya, Tuhan memberkati. Saatnya kita akan bersama-sama duduk dengan sedang menanti indah. Tuhan mengundang kita anak-anak yang penuh dengan dosa. Duduk sedang nah, di sini dikatakan kita yang percaya pada Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Pasti kita percaya. Duduk sejangan dengan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan tahu datangan kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
memberitakan sabda Tuhan. Biarlah pesan Tuhan malam hari ini kami boleh semangat di tahun yang baru. Ampunkan kami Tuhan, terima kasih. Siap dan enggak, Tuhan sudah mengundang kami bersama-sama duduk saja menunggu. Marilah Bapa, kepada hamba-hamba yang kami layani, mudahkan akan roti dan anggur yang sudah didoakan, sudah disucikan. Itu malam yang kita siap untuk menerima perjamuan kudus, memberkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan yang kehidupan yang keluarga yang Tuhan memberkati. Terima kasih. Biar roti dan anggur kembali dalam kehidupan kami. Jemaat untuk tempat ini boleh sehat sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Ya masih ada yang belum menerima roti dan anggur, hamba Tuhan siap untuk melayani. Kita akan bangkit berdiri, angkat roti dan anggur. Kita akan memperkatakan akan perkataan iman. Ibu Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan. Bagi pengampunan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan,
dan segala butuh. Aku percaya oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Dan nyanyikan salibnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan akan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Berikan salibnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dan minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Haleluya. 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 Tangan kedua tangan kita tinggi. Berterima kasih kehadiran Tuhan. Tuhan baik. Adalah mati di salib untuk menebus segala kesalahan dosa kita. Rela mati di salib.
diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakit. Kuasa darah Yesus membungkus hidup. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak cucumu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Saat ini sudah memberkati kita bersama. Lakukan Tuhan, kita bersama-sama diberkati Tuhan melalui firman-Nya, melalui pertemuan kudus. Semua merasakan berkat yang indah daripada Tuhan. Percaya sebelum pengumuman, marilah berkorban untuk kemudian memajukan pada masa malam ini. Mohon kasih Tuhan yang bertugas untuk menjaga diri kita. Dengan firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelindahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa, Mbak Pipit berdoa buat pertumbuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.
semua persembahan pada kasih Tuhan. Di persekutuannya, ucapan syukur, persembahan kasih, persembahan iman, menjadi iman, persembahan untuk perbaikan kelapa yang kudus, sembako-sembakonya, percaya yakinlah pasti Tuhan memberkati dengan kebenaran. Amin. Haleluya. Adapun pengumuman yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan berkati gembala. Haleluya. Lalu dua waktu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan senantiasa kita yang baru untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Di hari ini Tuhan memberkati. Dan kita bersyukur Tuhan selalu memberi sehat buat kita semua. Ingat para kasih Tuhan, kalau kita datang ke tempat ini, firman Tuhan mengatakan kita sehat sembuh, maka dikatakan firman Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Haleluya. Dan selanjutnya, terima kasih tugas-tugas yang dengan sungguh-sungguh yang bekerja Tuhan, musik malam jam ini, Mas Aan ada kesehatan yang terbaru tadi makamnya. Terima kasih. Soldier singer, terima kasih. LCD Sound System yang maju dalam ibadahnya kudus, ya, notrek percayalah Tuhan memberkati pasti. Yang datang jemaah yang dari jauh, Benowo, Sidoarjo, mana PPD, Duku Pakis, Duku Kupang, ya dari Gresik, yang dari Cermai, pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati datang semuanya. Yang tadi tanpa kecuali baik yang di sana itu yang di atas sendiri Tuhan memberkati semua. Haleluya. Anak Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Saya senang anak-anak Tuhan selalu ada anak Tuhan yang hidup baru. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Antonium itu yang itu. Adik, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Ya, ini yang hari ini diberi kesempatan berkati. Halo Benowo, Tuhan memberkati. Pasti Tuhan memberkati, pasti. Kita terima kasih loh, ini masih tahun baru di Natal loh, saudara. Natal itu sama-sama namanya Tuhan lahir di hatimu dan di hatiku. Haleluya, di hatimu dan di hatiku. Haleluya. Pasti di tahun yang baru banyak pengerjaan yang lebih semangat. Amin saudaraku. Terima kasih. Lalu kegiatan GPK Galilea, Robo itu ada persekutuan doa. Setiap hari Jumat komunitas berdoa saudaraku di salon. Saya persekutuan doa ada. Saya sudah bilang sama Bu Gita, ya kita lupa biasanya masalah jauh. Ya, itu izin ya. Tuhan memberkati. Lalu minggu pagi sekolah minggu, ya itu adik cantik itu sering datang. Doakan ibu bapaknya. Kau doa itu loh, kau selalu kau doa itu deket-deket. Yang satu di sini, ya bangun yang satu.
Cinta kau itu. Begitu. Ya kalau dari cemuyok kaya di rumah. Dari saya situ aja. Dari rumah. Oh, terima kasih. Jam bergilir. Saudara tidak tahu aku tinggal salib. Saudara, serah pada Tuhan. Tadi firman Tuhan semangat. Haleluya. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada yang, oh, selamat hari ulang tahun yang berulang tahun di bulan Januari. Bulan Januari ya ini. Tuhan memberkati saya selalu panjang umur. Tuhan. Bacaan adalah dibuka. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa ya, masakan kesehatannya terganggu. Pak Tarman kok enggak kelihatan? Oh, alah, Pak Tarmanku terus aku Pak Tarman, Pak Tarman. Pariaman ya, Pariaman jalan itu kesasar. Ya, kita berdoa semuanya. Bagi saya ini sampai umur 84. Saya puji Tuhan loh, anak-anak Tuhan dikandang ya, terima kasih. Mari kita. Oh, belum terima kasih siapa sudah ya semuanya matur nuwun. Putermu matur nuwun nggih. Puji terima kasih loh. Ya. Aleng nanti meneh botoke ku sing teko. Tuhan memberkati. Oh, perkembangan ini akan ngomong. Itu baca teater itu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sukacita ya Bapak Ram ya. Mbak Widya masa buka bunda di sukacita. Tuhan memberkati. Sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus indah dan benar. Kita akan tutup baca yang suci pada saat ini. Haleluya.
Suwida ibadah malam jam tuntunan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, cipta langit bumi, lautan dan seisinya. Terima kasih atas bimbingan Bapa. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur sadar malam jam ini mengingatkan kami supaya di tahun yang baru untuk selamanya kami terus semangat, setia untuk melayan pekerjaan Tuhan, beribadah ke hadapan Tuhan, mengiring Tuhan. Karena Tuhan sudah sembuhkan kami, memberi sehat bagi kami, memberi kuat bagi kami, memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, suami, istri, orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Pertolongan pada kami semua yang hadir, bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir malam jam ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa Allah yang Maha Baik, syukur dan terima kasih. Tuhan, perkenankan kami berdoa bagi jemaat yang tidak hadir. Tuhan, berdoa bagi Mas Aan yang sehatannya terkait, Bapak Tarman. Tuhan, terima kasih. Yaman yang lain-lain yang kami tidak dapat untuk satu persatu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus dapat berkuasa sembuhkan anak-anak yang sakit. Ya, ke depannya boleh bersama-sama datang dengan Tuhan Engkau Bapa yang Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, kuliah, yang kos Tuhan, yang ujian, yang skripsi, yang makan Tuhan, yang mencari pekerjaan, yang Tuhan mempersiapkan wisuda, yang praktek, tolonglah Tuhan. Beri semangat belajar, jangan pergaulan yang jahat. Terima kasih, jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil berkati orang tua mereka masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara di luar kota, di luar pulau, Tuhan yang melindungi jaga. Kami berdoa bagi keamanan yang ada Tuhan. Baik Tuhan Yesus, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Terima kasih Tuhan, angkatan Satpol PP, Tuhan, tim SAR, Tuhan, Desmond, Densus 88, beri kuat Tuhan, semuanya bertanggung jawab takut Tuhan, yang membantu bandit-bandit dibasmi, Tuhan, kejahatan-kejahatan di mana-mana tempat, tolong berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, lindungi, Tuhan jaga. Terima kasih Bapa Allah yang Maha Kuasa, terpujilah bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan bagi para dokter, medis, perawat, kesehatan yang ada di Surabaya, banyak sekali tempat-tempat lain. Tuhan memberkati. Terima kasih lingkupi dengan Tuhan saudara, Tuhan berkati tugas-tugas mereka. Tuhan, terima kasih yang di sini ada Dokter Teddy Tuhan, Mbak Dokter Renata, Tuhan Mbak Resma, Mbak Tuhan Gila, Tuhan memberkati ya Bapa. Jadikan anak-anak yang berhasil, yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Syukur dan terima kasih. Tapi persembahan anak-anak tempat ini, terima kasih Tuhan memberkati mereka yang bermengerti persembahan, pengertian semua diberkati Tuhan dengan berlimpahan. Terima kasih firman Tuhan mengatakan, datanglah pada Tuhan dengan mbah persembahan, dengan mbah kekudusan diberkati engkau. Terima kasih, syukur dan terima kasih Bapa. Tuhan, perkenankan kami berdoa bagi pemerintahan bangsa negara Indonesia. Tuhan memberkati, tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga Bapak Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para petinggi Menteri Pusat sampai daerah, DPR, MPR Pusat sampai daerah, tingkat 1, tingkat 2 Kota Surabaya. Selamatkan mereka, Tuhan, mereka boleh takut Tuhan, diberkati Tuhan, jauhkan dari Tuhan perselisihan paham, jauhkan demo-demo, jauhkan dari orang-orang saling membenci. Memberkati mereka yang membenci kami, sebab berlutut di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa.
Bapa yang Maha Heran, Bapa yang Maha Kudus. Tuhan memberkati anak-anak yang hadir pada saat kami Bapa. Tuhan mengetahui kedatangan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hibur. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Yang ada masalah persoalan Tuhan sudah menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih. Dan kami tidak tinggalkan ruangan yang suci ini. Pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati buah kandunganmu, diberkati kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami malam jam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Terima kasih kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya.